2013, di luar dugaan menghadirkan idol grup JKT48 sebagai salah satu selebritas Indonesia terpopuler versi Google Zeitgeist. Melody dan kawan-kawannya menjelma sebagai ratu media sosial karena hampir setiap hari selalu ada perbincangan tentang JKT48 di berbagai media sosial seperti Twitter, Facebook, Pet, dan Google+. Artinya, keberadaan sister group AKB48 itu termasuk isu wajib yang dibahas para netter atau pemakai internet Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa fans JKT48 terus bertambah dari waktu ke waktu. Sejak terbentuk tahun 2011 silam, biar berpredikat sebagai pendatang baru di kancah hiburan tanah air, JKT48 berhasil menyisihkan artis-artis senior seperti Agnes Monica, Gru Benoah, dan Iwan Fals. Nabila CS langsung menyodok ke posisi 3 dalam kategori musisi Indonesia terpopuler alias paling banyak dicari di bawah Cowboy Junior dan Tegar. Atas pencapaian itu, tahun 2013 layak disebut tahunnya JKT48. Sebenarnya nggak gitu juga sih. Harusnya dari awal kita harus bikin tahunnya JKT48 setiap tahun gitu. Jadi nggak tiap tahun ini aja. Tapi kalau misalnya orang menganggap demikian, nggak apa-apa. Tapi semoga kedepannya bisa lebih dari tahun kita lagi gitu. Jadi setiap tahun kita bakalan berkembang dan akan menjadi tahunnya JKT48. Amin. Kesuksesan JKT48 menjadi terpopuler di tahun 2013 karena kejelian manajemen dan membernya menggunakan media sosial sebagai sarana sosialisasi. Semua member Twitter hingga kontinu untuk berkomunikasi dengan para fans. JKT48 juga punya teater di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat sebagai tempat para membernya tampil berkala setiap hari. Bahkan setiap hari Sabtu dan Minggu, show di teater digandakan jadi 2 kali. Dalam teater dengan kapasitas 200 hingga 300 orang penonton itu, Nabila, Cindy, Shania rutin membawakan setlist menghibur para fans. Nah, bagaimana menghitung penghasilan JKT48? Dengan kapasitas teater 200 hingga 300 penonton dan harga tiket berkisar 50 sampai 100 ribu rupiah, JKT48 meraup penghasilan 200 juta rupiah dalam sepekan. Total dalam sebulan mencapai 800 juta di luar off-air. Sementara untuk honor off-air kisarannya 100 hingga 150 juta rupiah. Dalam setahun pendapatan teater ditaksir mencapai 9,6 miliar rupiah. Selama 2013, JKT48 telah tampil sekitar 60 kali. Total penghasilan kotor dari off-air sekitar 6 miliar rupiah. Jadi secara keseluruhan, penghasilan JKT48 sekitar 15 miliar lebih. Jumlah ini belum termasuk pendapatan iklan, penjualan CD dan merchandise. Maka tak heran JKT48 disebut-sebut sebagai idol grup tersibuk dan termahal di Indonesia. Kita ambil positifnya aja gitu. Berarti JKT48 ini udah mulai dikenal sama masyarakat Indonesia gitu. Udah dijulukinnya termahal dan tersibuk gitu. Mungkin karena jadwal kita juga udah mulai padat, tapi untungnya member JKT48 itu banyak kan ya membernya. Jadi itu juga nilai positif dari kita. Jadi kita bisa membagi waktunya gitu dengan baik. Itulah keuntungan dari JKT48 sebagai idol group. Jadi kan membernya banyak. Kita bisa giliran, terus ada 2 tim juga sekarang. Ada tim J dan tim K. Jadi di saat kita perform di sini ada tim J, perform yang di tempat lain tim K, jadi kita bisa. Jadi kesannya kayak sibuk gitu ya di 2 tempat, padahal beda tim. Terus kita lebih bisa bagi waktu karena emang kita banyak. Jadi kalau misalnya kita lagi ada sekolah, kita bisa diganti sama member lain. Tahun 2013 benar-benar mengharu biru buat member JKT48. Di balik kegembiraan karena berhasil meraih popularitas dan penghasilan yang besar, terselip kesedihan. Selama 2013, JKT48 kehilangan 5 membernya yang graduate. Setelah Sonya dan Diasa menyusul Stella yang baru-baru ini menjalani konser perpisahan bersama member dan fans JKT48. Dalam konser yang penuh isak tangis dan suasana sendu itu, semua member JKT48 mengucapkan farewell buat Stella. Konser perpisahan Stella menandai berakhirnya setlist Renai Kinsey Jury atau RKJ yang dalam bahasa Indonesianya aturan anti cinta. Ini bunganya buat Stella. Dari semua loh. Kasih. Halo. Juga buat Stella. Banyak hal yang udah kita lewatin sama-sama selama kamu di JKT48. Baik kegiatan JKT48 maupun di luar JKT48. Semoga bisa menjadi pengalaman berharga dan kenangan terindah ya.
semua yang baik-baiknya harus tetap dipertahankan. Intinya di akhir-akhir show kamu di JKT48, semua member berusaha menampilkan yang terbaik demi kamu. Dan semua yang udah dukung kamu juga pasti menunjukkan dukungan yang terbaik. Termasuk yang sekarang datang ke teater, bukan hanya datang untuk sensor aku aja, tapi ingin lihat juga perform terakhir kamu. JKT48 itu udah kayak keluarga. Udah, aku juga bingung gitu nantinya gimana ya tanpa JKT. Nantinya gimana, aku nggak akan ketemu sama mereka setiap hari lagi gitu. Berat sebenarnya untuk meninggalkan kenangan-kenangan yang ada, kebiasaan-kebiasaan yang ada, yang udah aku laluin hampir 2 tahun lebih sama mereka. Susah, senang, nangis bareng, ketawa bareng. Terima kasih. Kalau harapannya pasti semakin banyak yang kenal JKT48 tentunya ya. tetap menjadi idol grup nomor 1 Indonesia seperti AKB48, terus bisa go internasional, konser di luar negeri khusus JKT48. Amin. Pokoknya semoga JKT48 makin sukses, makin banyak yang kenal dan bisa jadi idol group yang bisa jadi teladan buat semuanya. Semangat terus ya. Ya, semoga juga kita dibikinin single original JKT48. Amin. Momen terbaik dalam hidupku tentunya